Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Di mana dalam program ini kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Kita telah sampai pada pembelajaran kita dalam kitab-kitab Perjanjian Lama, kitab Daniel, salah satu kitab para nabi besar, dan kita masih berada di pasalnya yang ke-9. Di episode terakhir kita telah membicarakan tentang doa Daniel, dan kita telah mengetahui bahwa itu adalah doa berdasarkan apa yang tertulis, doa iman. Dan itu juga merupakan doa kehancuran dan kerendahan hati di hadapan Tuhan saat dia menyatakan dirinya dengan manusia dalam dosa-dosa mereka. Namun dia bergantung dan bersandar pada kebenaran dan belas kasihan Tuhan sendiri. Di dalam episode hari ini, kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan ramalan 70 minggu. Nubuatan 70 minggu adalah tentang sejarah umat Tuhan dahulu kala, dan kita akan membahas apa peran mereka saat ini dan bagaimana dengan masa depan mereka. Topik yang akan kita bahas hari ini sangat sensitif dan krusial. Hal ini terkait dengan nubuatan Alkitab tentang orang-orang zaman dulu ini. Oleh karena itu, jika Anda ingin memahami rencana perjalanan Alkitab, saya harap Anda bergabung dengan saya di episode ini. Dan untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Sesaat lagi kita akan memulai pembelajaran kita, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Saudara Yosef, sebelum kita mulai berbicara tentang 70 minggu, pembicaraan tentang malaikat telah berakhir ketika dia berkata pada Daniel, sebab engkau sangat dikasihi. Sebelum ia memberitahu tentang 70 minggu. Mohon komentar Anda tentang sebab engkau sangat dikasihi. Faktanya semua orang percaya itu dikasihi Allah. Seperti kita baca sebagai contoh di 1 Tesalonika pasal yang pertama. Dan kami tahu, hai saudara yang dikasihi Allah, bahwa ia telah memilih kamu. Dan setiap orang percaya, Kristus mengatakan tentang mereka, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Saya melihat dalamnya Daniel tercinta yang mendapatkan penglihatan. Ia mengingatkan kita pada Yohanes yang terkasih di Pulau Patmos yang juga diberikan penglihatan. Seolah-olah Allah membukakan rahasianya kepada orang-orang yang takut kepadanya. Umatnya, dia tidak menyembunyikan dari mereka apa yang ingin dia lakukan. Karena itu, dia mengungkapkan hal itu kepada Daniel tercinta dan kepada Yohanes yang terkasih. Dan bagi kita, jika kita adalah kasih Tuhan, maka kita percaya kepadanya. Jika kita mempelajari nubuatan itu, maka kita akan mengerti banyak hal. Perjanjian Lama penuh dengan nubuatan. Beberapa di antaranya adalah tentang Kristus, tentang kelahirannya dari seorang perawan, hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, tentang kemuliaannya, kerajaannya, dan kedatangannya dengan kemuliaan dan kuasa. Tapi ada tentang nubuat umat Tuhan zaman dahulu. Di manakah kita dapat menemukan bagian atas dari nubuatan ini? Nubuatan 70 minggu, jika kita ingin menggambarkannya dengan kata ataupun kalimat, apa yang bisa dikatakan? Saya menganggapnya sebagai tulang punggung yang tidak akan kita pahami nubuatan itu tanpa Daniel pasal 9 mulai dari ayat 24. Maka jika kita tidak memahami nubuatan 70 minggu, kita tidak akan memahami keseluruhan nubuatan. Sayangnya sejumlah besar umat yang dikasihi Tuhan tidak mempelajari nubuatan itu dan mereka tidak memahaminya. Mungkin Tuhan telah memberi kita kesempatan untuk belajar kitab Daniel dan nubuatan 70 minggu. Hal ini akan membuat mereka rindu untuk mempelajari perkataan nubuatan yang Rasul Petrus katakan, alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap.
Oke, saya akan membaca ayat-ayatnya mulai dari ayat ke-24 dan saya akan kembali untuk bertanya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja. Ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja, memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Kita perlu memahami setiap kata dalam nubuatan ini dengan setiap kata yang ada di dalamnya. Butuh banyak penjelasan. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Saya ingin mulai berbicara tentang pembagian 70 minggu ini. Pertama, apakah 70 minggu dalam hitungan hari atau tahun dan apa buktinya demikian? Kata Ibrani minggu diterjemahkan dalam bahasa Arab 7. Ada yang bilang itu seperti satu lusin. Masyarakat Lebanon dan Suriah pada umumnya juga menyebutnya satu lusin. Berarti 12. Jadi apa itu satu lusin? Maksudnya satu lusin, selusin telur, selusin jeruk, dan lain-lain. Di sini satu minggu berarti 7. Oke, Apakah ini 7 hari? Mungkin saja. Apakah 7 tahun? Itu juga mungkin, namun kita memahaminya di pasal ini bahwa maksudnya adalah 7 tahun. oke. Minggu berarti 7 tahun. Bagaimana kita memahaminya? Dari apa yang ditulis sebelumnya dan apa yang ditulis sudahnya. Apa yang ditulis sebelumnya? Bahwa Daniel telah memahami selesainya masa 70 tahun itu. Kemudian malaikat datang kepadanya dan mengatakan bahwa 70 tahun telah selesai, namun ada 70 tahun itu akan terjadi. Jadi itu adalah 70 tahun. Setelah kita mencapai pasal berikutnya, pasal 10. Ia berkata pada waktu itu, aku Daniel berkabung 3 Dia minggu penuh. menentukannya dalam beberapa hari. Ya, seolah dia ingin mengatakan bahwa hari itu berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Dan sebenarnya ketika kita tahu bahwa 70 minggu berarti 490 tahun sudah ditentukan atas bangsa itu dan atas kota itu. Siapa orang-orangnya? Mereka adalah orang Israel. Apa kotanya? Itu adalah kota Yerusalem. Tentu saja ditentukan bukan berarti selesai, tetapi ditentukan di sini artinya ia penting bagi rakyat. Impresif. Oke, Di sini saya ingin mengatakan bahwa gereja tidak memiliki peran dalam hal 70 minggu ini. Ini adalah salah satu bukti kuatnya bahwa gereja tidak akan hadir pada saat kesengsaraan besar itu. Artinya hal itu akan segera datang ke dunia. Namun hal ini akan terjadi setelah pengangkatan gereja. Apa buktinya bahwa gereja tidak akan mampu melewati masa kesusahan besar? Sebenarnya banyak buktinya. Namun mari kita ambil salah satu dari apa yang kita punya. Yaitu yang ke-70 atau minggu ke-70 yang kita baca di ayat yang ke-27. Minggu ini tidak merujuk pada gereja, namun seluruh 70 minggu telah ditetapkan atas orang-orang dan kota. orang-orang dan kota Umat yang sudah tua dan Israel juga kita. dan Yerusalem. Oke. Kemudian untuk memperjelas istilah ini kepada hadirin bahwa 70 minggu atau 70 dari 7 tahun. 70 kali 7 masa. 70 kali 7 70 masa. kali 7 masa. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Anda telah menetapkan bahwa ini Yerusalem untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan. Jadi apa maksudnya melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, dan apa yang dimaksud dengan menghapus kesalahan? Lalu apa maksud untuk mendatangkan keadilan kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus? Anda melihat bahwa itu dimulai, pasal ini dimulai dengan Daniel telah memahami 70 tahun penghinaan itu sudah selesai. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini sudah cukup. 70 tahun telah selesai dan penghinaan telah berakhir. Kemudian malaikat itu datang dan berkata kepadanya, belum. Penghinaan ini belum berakhir. Kamu masih memiliki 490 tahun penghinaan. Apa yang terjadi pada mereka? Di ayat 24 kita melihat bahwa nubuat 70 minggu secara keseluruhan. Dalam ayat 25 dan paruh pertama ayat 26 berbicara tentang 69 minggu. Kemudian bagian sisa ayat 26 berbicara mengenai periode kesenjangan sejarah di antara minggu ke-69 dan permulaan Pada minggu minggu ke-70. ke-70. Ayat 27 adalah tentang minggu ke-70.
Jadi nubuat itu adalah tentang orang-orang dan kota itu dan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah 7 minggu, yang kedua adalah 62 minggu. Lalu ada kesenjangan sejarah yang durasinya tidak diketahui di antara ayat 26 dan ayat 27. Lalu minggu terakhir tiba yaitu minggu ke-70. Seperti yang kita katakan, 6 ekspresi yang telah Anda rujuk merangkum keseluruhan cerita. 70 ke 7 masa, tetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Apa yang terjadi pada mereka? 3 dualitas. Dualitas yang pertama dikatakan untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa. Kemudian dualitas berikutnya untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Dualitas yang terakhir untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Dan untuk mengurapi yang maha kudus. Mari kita memahaminya lebih dalam. Dalam 70 minggu ini 2 bencana terjadi. Menyelesaikan pelanggaran untuk mengakhiri dosa. Daniel, dosa Israel masih belum terselesaikan. Mereka masih memiliki dosa yang lebih banyak, lebih dari apa yang telah mereka lakukan sepanjang sejarah mereka. Iya, masih banyak lagi. Apa sajakah dosa-dosa keji yang akan mereka lakukan setelah Daniel? Hal pertama, Kristus akan datang kepada mereka dan mereka akan membunuhnya. Yang kedua, antikristus akan mendatangi mereka dan mereka akan menerimanya. Itu adalah orang-orang yang disebutnya sebagai orang yang menyelesaikan pelanggaran untuk mengakhiri dosa. Namun yang akan terjadi adalah hal lain. Untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Rekonsiliasi untuk kejahatan. Bukankah mereka sudah melakukan penebusan? Tidak. Lalu bagaimana dengan hari penebusan besar? Tidak. Ini adalah hari kiasan, namun mereka diwajibkan melakukan 2 hal agar kesalahannya bisa ditebus. Pertama, Kristus akan mati. Dan ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Namun penebusan tidak dilakukan untuk mereka. Lalu apalagi diperlukan? Untuk menyengsarakan jiwa mereka pada hari penebusan. Imam besar biasa memasuki tempat maha kudus dan umat menimpa jiwa mereka. Kristus masuk ke tempat maha kudus dan dia tidak akan masukinya lagi. Tapi mereka belum melakukannya. Belum mengutuk diri sendiri. Mereka tidak meratapi mereka. atau mengutuk diri mereka sendiri seperti yang kita baca di Zakaria pasal 12 mulai dari ayat 10. Oleh karena itu, nubuat 70 minggu belum terpenuhi. Untuk menghapus kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal. Kebenaran yang kekal adalah saat Kristus mendirikan kerajaan kebenaran dan perdamaian. Dan dia menjadi seorang imam selamanya menurut perintah dari Melkisedek. Hal terakhir, pengurapan kesalahan untuk menutup penglihatan, menutup penglihatannya dan nubuatan itu. Penglihatan dan nubuatan itu akan mencapai akhir yang gemilang. Hal ini selalu disebut dalam nubuatan pada hari itu, yaitu hari ketika Kristus memerintah, hari di mana pada waktu Tuhan adalah sesuatunya dan namanya sesuatunya. Bukankah itu sudah terpenuhi? Tidak, belum. Ada juga urapan tempat maha kudus atau tempat maha suci. Bahkan ketika bait suci Zerubabel dibangun, kita tidak membaca tentang kemuliaan yang akan datang. Atau tentang keberadaan bahtera. Tapi di bait suci yang akan Tuhan bangun menurut Zakaria pasal 6 yang suci daripada yang suci akan diurapi. Dan kemuliaan Tuhan akan memenuhi rumah itu. Dan kemuliaan keluarga yang terakhir akan lebih besar daripada yang sebelumnya sesuai nubuatan Hagai pasal 2. Kemudian dualitas yang terakhir adalah menyegel penglihatan, artinya selesainya nubuatan. Selesainya nubuatan dengan kedatangan Kristus dan berdirinya kerajaan 1000 tahun. Lalu urapan maha kudus dan inilah bait suci kerajaan 1000 tahun yang diberkati. Benar. Ketika Kristus akan menjadi raja dan seorang imam di pangkat Melkisedek. Benar. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk melanjutkan studi. Daniel membandingkan kebenaran Allah dan patutlah malu. Itulah yang memalukan masyarakat ketika Tuhan mencerai-beraikan umatnya karena mereka melanggar dia dan pantas menerima hukuman yang mereka telah terima. Tuhan itu adil ketika dia mengizinkan pengasingan rakyat. Ya, dia benar dan orang-orangnya salah. Jadi jika Anda berdoa kepada Tuhan, saudara terkasih, dan mencoba untuk membenarkan doa-doa Anda, maka Anda salah total. Dan jika Anda berkata kepada Allah, Tuhan, Engkau tahu kelemahanku dan keadaan yang kualami, lalu Anda menyalahkan Tuhan atas dosa-dosa tersebut yang Anda sendiri telah lakukan. Seolah-olah Anda sedang berkata bahwa Tuhan salah dalam perbuatannya. Sebagai menurut pendapat Anda, dia harus mengambil keadaan Anda menjadi sebuah pertimbangan. Seolah dia bersikap keras terhadap Anda. Namun saudara, kita hanya mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan, jadi kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dalam ayat 25, maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi seorang raja,
Ada 7 kali 7 masa dan 60 kali 7 masa lamanya. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya. Saya berharap kita bisa mengetahui awal minggu-minggu ini. Kapan 70 minggu itu dimulai? Saudara Yosef, ini tentu saja merupakan sebuah nubuatan yang luar biasa, tetapi juga mencakup tanggal-tanggalnya ketika itu adalah 70 minggu atau 70 kali 7. Jadi ada awal dan akhir. Kami ingin Anda memberitahu kami kapan nubuatan ini akan dimulai. Kita ingin menulis apa yang Anda katakan dan itu akan ditampilkan di layar di depan pemirsa. Setiap orang akan menulis angka ketika 70 minggu ini telah dimulai. Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali, Saudara Ayat. Saya ingin mengingatkan penonton lagi, ayat 24 melihat 70 minggu secara keseluruhan. Ayat 25 berbicara tentang permulaan 70 minggu dan bagian tengah. Ayat 26 menceritakan kepada kita tentang akhir dari 69 minggu. Kemudian bagian terakhir ayat 26 berbicara tentang kesenjangan sejarah antara akhir minggu ke-69 dan awal minggu ke-70. Kemudian ayat 27 berbicara tentang minggu, namun ada fokus yang tinggi terhadap hal tersebut karena ini adalah minggu kesusahan besar yang akan terjadi setelah pengangkatan gereja dan ini adalah minggu yang paling penting. Tuhan banyak membicarakan hal ini dalam Matius pasal 24 dan Markus 13, Lukas 23 dan seterusnya. Minggu terakhir ini dibagi menjadi dua babak Menjadi dua pertama bagian, dan dia babak menceritakan kedua. di sini, itu menjelaskannya di Baik. sini. Baik, lanjutkan. Awal minggu ke-70 seperti yang dikatakan dalam ayat 20. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Dan ini juga merupakan pesan yang para komentator tidak setuju tapi perkataannya jelas. Ada yang mengatakan dari keputusan Sirus orang Persia, saat Sirus di Persia mengeluarkan panggilan, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yerusalem. Tapi siapa yang mau kembali membangun rumah untuk Tuhannya, Ya. dia bisa kembali. Oke. Jadi Sirus di Persia tidak ada hubungannya dengan 70 minggu itu atau Ezra ketika dia kembali. Tetapi dari saat firman itu keluar yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Yang kita baca di kitab Nehemia pasal 2 ketika Artasta bertanya kepada Nehemia, apa permintaanmu? Kemudian dia menjawab, kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi runtuhan, aku ingin kembali dan membangun kota ini. Jadi dia memberinya izin dalam Nehemia pasal 2 Dan dia membekalinya dengan material. dan dia membekalinya dengan material dan itu pada masa 445 sebelum Masehi. Jadi mulai tahun ini kita mulai menghitung 70 minggu dan saya perlu mengingatkan pemirsa bahwa ada kesenjangan sejarah yang meluas hingga 2000 tahun sejauh ini di antara ayat 26 dan ayat 27. Jadi ketika hal itu dimulai pada tahun 445 sebelum Masehi, izinkan saya mengatakan jika kita terus menghitung akhir dari 69 minggu, di mana dikatakan tentang Kristus bahwa dia akan disingkirkan dan bukan untuk Dia dirinya akan disingkirkan. sendiri, ini tentang salib Kristus, Benar. lalu kita akan dibawa ke tahun berapa Masehi? Sekitar tahun 29 Masehi saat Kristus disalib. Benar. Jadi Kristus disalibkan pada tahun 29 Masehi. Dan ini ketelitian tertinggi ketika menghitung tanggal-tanggal dalam Alkitab. Ada sebuah buku yang sangat penting berjudul Raja yang akan datang. Ini ditulis oleh seorang bernama Sir Robert Anderson. Dia menghitungnya pada hari yang tepat. Dari surat keputusan untuk memulihkan dan membangun Yerusalem pada tahun 445 sebelum Masehi. Kemudian ketika Kristus memasuki Yerusalem dengan rendah hati, dia menghitungnya berdasarkan hari pada siang hari. Dan hari ini adalah kehebatan keakuratan wahyu. Orang-orang mengkritik kitab Daniel dan mengatakan bahwa kitab ini sulit dipercaya, bahwa dia akan berbicara dengan sangat akurat. Jadi itu pasti ditulis setelah waktu-waktu ini pada masa Makabe, lalu ketika dia berbicara tentang datangnya Kristus. Apakah kitab ini juga ditulis setelah Kristus memasuki Yerusalem? Tentu mereka yang menyangkal wahyu tidak dapat dipercaya bahwa Tuhan mengetahui akhir zaman dari awal. Maka kita sepakat bahwa awal minggu ke-70 terjadi pada tahun 445 sebelum Masehi, melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Raja Artaxerxes yang memberitahu atau menugaskan Nehemia untuk kembali dan membangun tempat ini dan kota itu. Benar. Dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Saya ingin mendengar komentar Anda tentang alasan pembagian 7 dan 62. Mohon penjelasan Anda, Saudara Yosef. Tahun 397 sebelum Masehi. Itu akan bawa kita ke tahun 397 sebelum Masehi. Dikatakan bahwa Maleaki adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama. Dia menulis nubuatannya di dalam masa tahun 357 sebelum Masehi. Dan kita mulai dengan apa yang disebut oleh para komentator Alkitab sebagai periode keheningan. Keheningan wahyu.
Lalu mulai tahun 397 tidak ada nabi atau wahyu baru sama sekali sampai Yohanes Pembaptis sang nabi lahir orang yang mempersiapkan jalan untuk Kristus. Karena itu untuk meyakinkan masyarakat karena seperti yang telah kita katakan itu akan masuki rakyat masuki masa hening. Tidak ada nubuatan atau penglihatan dari Tuhan. Jadi untuk meyakinkan orang yang saleh bahwa kita berada di jalan yang benar dan pada akhirnya Kristus akan datang, ia memberitahu mereka bahwa ia baginya menjadi 7 minggu kemudian 62 minggu. Dalam waktu 7 minggu penglihatan itu tertutup. Namun di sini dikatakan kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya tepat tengah-tengah kesulitan. Hal ini buat kita kembali ke kitab Nehemia. Ketika ada bangunan tapi mereka terus membangun ketika berada dalam kesulitan dan kesusahan. Saat mereka memegang senjata dan juga alat-alat yang mereka gunakan. Jadi pelataran bangunan dan senjata saling bergandengan tangan. Karena musuh sedang mengepung mereka. Jalan dan tembok dibangun dalam masa kesulitan. Dan ini akan terjadi dalam waktu 7 minggu pertama. 7 minggu. Yaitu Oke. selama 49 tahun. 49 tahun. Saudara Yosef ayat 26, sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Apa yang dimaksud akan disingkirkan seseorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa? Jadi ayat ini memang kurang jelas bahkan dalam bahasa Ibrani. Maka itu telah diterjemahkan ke dalam versi berbeda dan semua versi itu memuaskan. Namun saya akan fokus pada terjemahan yang kita miliki sekarang. Lalu dia berkata tidak ada salah apa-apa. Yaitu dia tidak bersalah, dia tidak akan mati karena dia pantas mati. Tapi dia mati karena dosa dari rakyatnya Benar. atau untuk dosa-dosa kita. Beberapa berkata tidak ada yang membelanya dan tentu saja sahabat Kristus berlari menjauh. Mereka mengecewakannya. Mereka mengecewakannya, dia tidak punya siapapun yang membelanya. Dia tidak memiliki siapapun di sisinya. Atau ada yang menerjemahkannya seolah dia tidak berhasil dalam hal apapun. Tampaknya pelayanannya itu gagal. Inilah yang nampak ketika Kristus berada di kayu salib. Dan murid-muridnya tersebar dan terpisah bahwa Kristus telah melakukan pelayanan terbesar tanpa hasil apapun. Namun mari kita katakan apa artinya menurut pandangan kita. Akan disingkirkan seorang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Meskipun dia adalah raja yang memiliki kerajaan. Namun sayangnya saat dia datang kaumnya berkata tidak. Kita tidak menginginkan dia digantung telanjang di kayu salib dan disingkirkan tanpa memiliki kesalahan apapun. Namun kita tahu bahwa Tuhan kita yang mati tanpa memiliki kesalahan apapun akan datang kembali. Maka semuanya akan diberikan kepadanya, Tuhan menjadikannya ahli waris dari segala hal. Baik, terima kasih. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 26 berkata, sesudah ke-62 kali 7 kali masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salah apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Siapa yang dimaksud dengan rakyat dan siapa pangeran yang akan datang dan kapan? Kita perlu tahu siapa yang dimaksud dengan rakyat di sini dan siapakah pangerannya. Apa yang akan dia lakukan terhadap kota ini? Ya seperti yang telah kita katakan saudara ayat dan dinamikkan hal itu pada akhir masa 70 tahun. Bahwa penderitaan rakyat telah selesai dan kemuliaan akan kembali. Kemudian mendengar kabar dari Gabriel tentang 3 berita yang menyedihkan. Yang membuat dia terkejut. Jadi kalau boleh saya katakan, hal pertama bahwa Mesias akan datang dan disingkirkan. Berarti dia akan mati. Hal kedua adalah bahwa kota dan tempat suci akan dihancurkan kembali. Ya akan dihancurkan lagi. Bukankah Nebukadnezar menghancurkannya yang akan datang akan lebih buruk dan mengerikan sebagai hasil dari pembunuhan Kristus. Kemudian juga yang jahat akan datang yang ia bicarakan di ayat 27 dan juga menajiskan kuil dan atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. 3 kabar yang menyebalkan. Mengapa? Karena Kristus telah datang namun ditolak. Maka setelah dikatakan bahwa akan disingkirkan seorang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Setelah dikatakan maka datanglah rakyat seorang raja. Izinkan saya mengatakan bahwa pangeran yang akan datang ini belum datang. Namun dia akan datang setelah pengangkatan gereja. Dengan nama binatang buas. Oke. Binatang ini datang dari laut. Oke. Pangeran yang akan datang ini bukan dia yang menghancurkan karena dia belum datang. Tapi bangsa dari pangeran yang akan datang. Baik. Kepemilikan. Lalu bangsa dari pangeran ini, siapakah orang-orang yang menghancurkan kota dan tempat suci itu? Bangsa Romawi. Oke. Karena itu kita dapat menyimpulkan dari ayat ini bahwa pangeran yang akan datang akan berasal dari Roma. Ya. Kemudian Eropa akan berkumpul dan kita bisa melihatnya terjadi sekarang dan presiden perkasa akan muncul dari Roma untuk menghidupkan kembali kekaisaran Romawi. Kemudian orang-orang pangeran yang akan datang yang sampai sekarang belum juga datang.
Pangeran belum datang sejauh Pangeran ini, belum namun mereka datang. telah datang. Tapi mereka menghancurkan kota itu pada 70 Masehi. 70 Masehi untuk menghancurkan kota dan tempat suci. Itu bukanlah akhirnya, tapi dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Saya tidak menyangka telah ada kota. Saya tidak yakin 100% yakin, tapi saya tahu bahwa Yerusalem hampir tidak ada abad yang berlalu tanpa berada dalam perang atau bahkan lebih dan tetap saja. Oke, Yang ditunggu malah lebih buruk lagi. firman Tuhan sangat tepat. Ya, Jika merujuk pada suatu umat, maka dipisahkan antara rakyat dan pangeran. Sebab pangeran yang akan datang akan muncul di masa dia belum depan. muncul. Namun orang-orang itu datang pada tahun 70 Benar. Masehi dan melenyapkan orang-orang dan kota itu. Ya. Terima kasih Saudara Yosef, kita masih perlu melanjutkan peristiwa 70 minggu di episode selanjutnya dengan kasih karunia Tuhan. Kita telah di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadir. Halo semua, kita telah belajar dalam episode hari ini bahwa ada kata-kata yang sangat penting dalam nubuatan 70 minggu. Namun sebelumnya, apakah nubuatan itu berbicara tentang 70 minggu, hari, ataukah tahun? Apa bukti untuk kita jika itu adalah hari, minggu, atau tahun? Itu berarti 70 minggu dalam setahun. Buktinya ada di pasal 10 ayat yang kedua. Itu bicara tentang 3 minggu penuh dan menentukannya. Ya, di pasal 10 ditetapkan sebagai hari, di sini tidak. Ya, Ditetapkan sebagai tahun. itu berarti tahun. Baik, Saudara Yosef. Awal pasal menyebutkan 70 tahun juga. Kemudian yang dibicarakan di sini adalah tentang tahun, dan kata minggu dalam bahasa Ibrani artinya 7. Terima kasih semua, terima kasih Tuhan Saudara Yosef. berkati. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita telah belajar firman Tuhan bahwa keputusan di bumi dan semua kejadian bukanlah berdasarkan dari keinginan manusia dan otoritas manusia, tetapi mereka tunduk pada kedaulatan yang maha tinggi. Tuhanlah yang memerintah di kerajaan manusia dan dia mengatur kejadian-kejadian sesuai keinginannya. Setelah menentukan periode dan jumlah tahun atas bangsa ini, orang-orang yang keras kepala ini, orang-orang yang pergi ke pengasingan dan tertekan, namun kesusahan yang lebih besar akan menimpa mereka dan seluruh dunia. Namun di akhir kesusahan ini, nubuatan itu akan disegel, dan kemudian akan terjadi pengurapan di ruang maha kudus ketika Kristus memerintah bumi. Ketika semua hal ini terjadi di bumi, sesuai rencana yang adalah tujuan Tuhan, Tuhan memegang kendali. Tuhan itu dominan dan dia telah memberi kita ciri-ciri tentang rangkaian peristiwa dan jalannya peristiwa dalam firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan adalah sampai pada firman ini, keinginan untuk belajar dan mengerti. Jika kita sampai pada firman itu dengan keinginan untuk belajar dan memahaminya, maka firman Tuhan akan meringankan, menjadikan mereka yang bodoh bijaksana. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu di episode selanjutnya dan kita akan melanjutkan membahas nubuatan 70 minggu. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.